Halo guys, selamat siang. Kembali lagi dengan kami gitu channel manajemen. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas hal menarik nih, yaitu tentang anggaran biaya bahan baku. Nah, perusahaan yang besar pasti mempunyai aspek penting, yaitu ada aspek anggaran biaya baku. Nah, bahan biaya apa sih dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan apa itu anggaran bahan biaya baku dan apa itu penyusunan anggaran bahan baku. Nah, sebelum lebih lanjut, jangan lupa tonton videonya sampai habis dan juga like dan subscribe videonya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Mas Fauji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji Suprema dari kelas SMA 25. Di sini saya juga akan membahas tentang biaya bahan baku. Terus yang kedua ada Mas Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Ramdhani. NIM saya 119100035. Saya sekarang ini sedang berkuliah di Universitas Pelita Bangsa, yaitu di Kabupaten Bekasi, yaitu di Cikarang. Dalam video kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas tentang penganggaran, yaitu biaya bahan baku untuk memenuhi tugas kelompok dalam mata kuliah penganggaran dengan dosen Bapak Kosim. Dan ketiga ada Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Priyautama dari kelas MA 20 B5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahan baku. Dan keempat ada saya sendiri. Saya di sini bersama teman-teman saya akan membahas tentang 4 poin dari bahan baku. Yang pertama adalah apa pengertian dari anggaran bahan baku. Yang kedua, apa tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis anggaran baku. Dan yang terakhir, contoh anggaran bahan baku. Oke, yang pertama, Pengertian bahan baku. Dalam pengendalian bahan baku, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat anggaran pembelian bahan baku. Bahan baku dapat dianggarkan dalam satuan, unit, atau uang. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan baku langsung, bisa disebut direct material, atau bahan baku tidak langsung, indirect material. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan yang erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan, sehingga biaya bahan baku langsung merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Bahan baku tak langsung adalah bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Seandainya barang jadi yang dihasilkan adalah meja, kursi, dan kayu merupakan bahan baku langsung, sedangkan paku dan cat merupakan bahan baku tak langsung. Anggaran bahan baku hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan mentah tak langsung akan direncanakan dalam biaya overhead pabrik. yang kedua akan dibahas oleh Pak Hendy. Halo teman-teman, dalam video selanjutnya saya akan membahas tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku yaitu ada 5. Yang pertama kita langsung bahas saja. Yang pertama adalah dengan disusunnya anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku yang dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan kita beli selama
periode tertentu sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku sehingga dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat yaitu dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku, dan biaya bahan baku merupakan salah satu unsur biaya pabrik sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Yang terakhir yaitu yang kelima. Secara keseluruhan, dengan anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Yang ketiga akan dibahas oleh saya sendiri. Jenis-jenis bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku atau unit of direct material usage budget. Anggaran kebutuhan bahan baku mentah disusun untuk perjalanan jumlah fisik bahan baku barang langsung yang diperlukan, bukan nilai dalam rupiah. Secara terperinci anggaran ini harus dicantumkan seperti A. Jenis barang jadi yang dihasilkan, B. Jenis bahan baku yang digunakan, C. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, D. Standar penggunaan bahan baku, E. Waktu penggunaan bahan baku. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka tampak bahwa masalah nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, kebijakan FIFO, first in first out. Yang kedua, kebijakan LIFO, last in first out. Dalam kebijakan FIFO, bahan mentah yang lebih dahulu digunakan untuk produksi adalah bahan mentah yang lebih dahulu masuk di gudang, sehingga sering diterjemahkan masuk pertama keluar pertama. Dengan kata lain, penilaian bahan baku digunakan nilainya diurutkan menjadi urutan waktu pembeliannya. Yang keempat, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Tentu tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal, yakni yang pertama, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua, periode adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Keempat akan dibahas oleh Mas Surya. Ya, saya mengambil salah satu contoh dari PT JM. PT JM memproduksi satu jenis produk, yang ini produk A. Untuk membuat produk A diperlukan bahan B dan bahan C. Nah, berikut ada data lengkapnya, saya taruh di atas tabel kanan atasnya. Nah, rencana produksi untuk tahun 20 XY yang diambil dari anggaran produksi total dari 1 tahun ini adalah 10.500. Nah, terus standar penggunaan SP bahan baku, standar usage bentur, perkiraan harga bahan baku per unit adalah harga bahan B 25 per unit, harga bahan C 50.000 per unit. Terus persediaan awal tahun 20 XY, persediaan awal bahan B pertama adalah 75 unit, kedua persediaan awal bahan C sekitar 115 unit. Dan rencana persediaan akhir bulan atau triwulan itu ada di tabel kanan atas. Berdasarkan data-data informasi di atas buatlah anggaran bahan baku. Ini adalah jawabannya adalah berdasarkan data yang ada, maka anggaran kebutuhan bahan baku untuk 20 XY tersebut ada di kolom atas kanan. Nah, ini sebuah tabel yang sudah fix dalam pembuatan anggaran kebutuhan bahan baku tahun 20 XY.
Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu saja pembahasan dari kelompok kami. Jangan lupa tonton video sampai habis dan juga like dan subscribe video kami, oke? Cek.